Assalamualaikum Ustaz. Aduh, mic-nya masih mati Ustaz. Mohon maaf nih lagi gangguan sinyal di Mahat nih. Dari pagi, dari subuh baru bener lagi nih. Ya. Ini baru 17 ya. Semuanya berapa orang? 17 Ustaz. Berapa? 17. Total siswanya berapa? 17 Ustaz. Oh, hanya 17 orang. Iya. Oh. Iya, iya. Baik. Bentar ya. Saya buka. Baik, mari kita mulakan dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada satu orang yang nggak masuk ya? Ini kan 17 ini pesertanya. Bagaimana para mahasiswa, sehat semuanya? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah ya. Ya, kesehatan ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting dan mahal ya. Jadi makanya kita jaga bersama dengan pola hidup kita yang sehat. Kemudian asupan kita juga yang sehat gitu ya. Sebab kalau sudah sehat, segala sesuatunya juga menjadi lancar ya kalau kita sehat. Baik, para mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pada pekan yang lalu kita sudah menyampaikan atau membahas bahwa metodologi pengajaran kita adalah learning based project ya. Masih ingat kan learning based project? Apa learning based project itu? Aduh, lupa Ustaz. Lupa ya, tapi sudah disampaikan kan? Yang PBL itu. Sudah ya, disampaikan. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah proyeknya dalam bentuk buku, dalam bentuk satu bahan ajar, dan saya meyakini bahwa buku ini kalau disusun dengan baik oleh kita bersama, ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam jangka panjang ya, akan berkontribusi jangka panjang kepada pengembangan pendidikan. Nah, saya sudah membuat outline-nya ya. Ini ada 13 bab buku yang akan kita buat. Nah, sementara mahasiswa ada berapa? 17 ya. Berarti ini kelompoknya harus ditambah nih ya. Kalau kemarin hanya 10, kita ada 13 bab. Berarti dibagi 13, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang ya. 17 kan? Iya. Iya, Nah, Ustaz. berarti ada 4 orang, ada 4 kelompok yang 2 orang, tapi ada sebagian yang lainnya adalah perorangan 1 orang. Tapi nanti kalau dalam presentasi bisa 2 kelompok sekaligus gitu. Ya, presentasinya. Nah, para mahasiswa sekalian, proyek yang kita buat itu adalah book section ya. Apa itu book section? Book section itu adalah buku yang terdiri dari bab-bab yang outline-nya sudah ditentukan. Tetapi penulisnya adalah masing-masing bab itu berbeda. Nah, kalau bunga rampai, bedanya dengan bunga rampai itu adalah
satu tulisan pemikiran yang dibuat oleh beberapa orang dengan satu tema besar yang sama, kemudian disatukanlah menjadi satu buku. Nah, tetapi tidak dibatasi outline-nya, masing-masing menyampaikan secara bebas apa yang menjadi pikiran dan penulis itu gitu. Nah, namun karena target kita adalah ini akan menjadi buku bahan ajar, maka model buku yang kita buat adalah book section. Jadi satu buku yang ditulis oleh beberapa orang yang outline-nya sudah kita tentukan. Nah, saya share dulu outline-nya ya. Sudah bisa kelihatan? Sudah. Ini outline filsafat pendidikan. Nanti saya share ya setelah ini. Atau boleh saya share dulu ya, biar para mahasiswa juga bisa membuka di sana. Area share. Ini. Share dulu. Oke, saya sudah share ya, artinya outline-nya. Nah, outline ini outline kita. Ini prodi bahasa Arab semester 4. Oke. Nah, saya akan jelaskan sedikit para mahasiswa mengenai gambaran umum setiap babnya. Sehingga para mahasiswa bisa mencerna arahnya kemana bab ini. Ya, ini harap diperhatikan baik-baik supaya nanti para mahasiswa di dalam menuangkan dalam tulisan itu sesuai gitu ya, atau mencapai apa yang dikehendaki. Nah, untuk bab pertama kita akan bicara mengenai pengantar. Ya, pengantar ini isinya adalah mengenai pengertian filsafat pendidikan. Apa itu sih filsafat pendidikan? Mungkin para mahasiswa bisa mulai dari apa itu filsafat, apa itu pendidikan, apa itu filsafat pendidikan. Silakan boleh ya. Ini yang bagian bab 1 siap-siap ya. Nah, kalau belum dibagi menjadi 13 bab berarti semua memperhatikan supaya pada saatnya nanti para mahasiswa bisa menulis dengan baik. Jadi tentang pengertian filsafat pendidikan, ada pengertian filsafat, pengertian pendidikan, pengertian filsafat dan pendidikan. Mungkin juga para mahasiswa bisa mengemukakan definisi-definisi yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan atau para ilmuwan ya yang mengkaji mengenai filsafat pendidikan. Silakan. Kemudian yang kedua, ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, karena filsafat pendidikan kita adalah filsafat pendidikan Islam, maka nanti para mahasiswa juga ada definisi yang secara khusus menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Jadi ada filsafat pendidikan, ada filsafat pendidikan pada umumnya, kemudian filsafat pendidikan Islam. Sehingga para mahasiswa bisa mengetahui secara definitif mengenai apa itu filsafat pendidikan Islam. Kemudian ruang lingkupnya. Nah,
Ruang lingkup ini adalah apa sih yang dibahas di dalam filsafat pendidikan Islam itu. Nah, itu maksudnya di sana. Apa saja pembahasan-pembahasannya. Gitu. Nah, para mahasiswa bisa searching di internet. Nanti saya share beberapa buku yang sudah saya download. Nah, silakan dibahas itu. Kemudian tujuan. Kenapa sih tujuannya mempelajari filsafat pendidikan ini apa? Nah, untuk apa sih mempelajari mata kuliah ini? Kemudian manfaatnya. Manfaat yang akan diperoleh dengan mempelajari filsafat pendidikan apa? Nah, lalu selanjutnya itu adalah untuk bab pertama pengantar. Bolehkah menambahkan yang lain? Boleh, nggak apa-apa. Tapi paling tidak ada 4 judul yang harus dibahas di dalam bab ini, di bab pengantar ini. Boleh para mahasiswa membuat hantaran atau memperkaya tulisan ini, tapi ini 4 hal ini yang pokok itu harus ada. Oke ya. Nah, misalnya boleh mengemukakan tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam misalkan. Boleh di pengantar itu. Sehingga kita tambahkan misalkan tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam. Nah, sekilas lah ya, tidak harus didetailkan mengenai biodatanya atau biografinya gitu. Tapi paling tidak para mahasiswa mendapatkan informasi mengenai tokoh-tokoh yang berkait dengan filsafat Islam ini. Oke. Kemudian bab 2 ini dibahas oleh kelompok 2 atau ya bertanggung jawab terhadap kelompok 2 ini. Ini manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan. Oke. Apa sih yang dikehendaki orientasi ini? Karena pendidikan itu berkait dengan manusia. Bukan berkait dengan binatang, bukan berkait dengan tumbuhan. Nah, maka harus dikaji dulu. Sebagai subjek pendidikan, itu harus dikaji. Kenapa? Karena ini akan menjadi sasaran pendidikan kita, akan menjadi subjek pendidikan kita. Sekaligus objek, subjek sekaligus objek pendidikan. Nah, itu harus dikaji. Ya. Kalau binatang kan bukan pendidikan, tapi dressur namanya ya. Kalau ke manusia kan pendidikan, tapi kalau ke binatang namanya dressur. Dressur itu pembiasaan, pemaksaan atau pembiasaan ya. Oke. Nah, yang dibahas dalam bab 2 ini adalah yang pertama tentang hakikat manusia di dalam Al-Qur'an. Karena pendidikan kita adalah pendidikan Al-Qur'an, bagaimana sih hakikat manusia itu? Fungsinya, peran manusianya. Nah, silakan di-searching di internet, banyak sekali hakikat manusia menurut Quran. Tinggal searching. Contoh ya, misalkan gini ya, untuk bab pertama yang subbab 1. Kalau kita searching di internet itu sangat banyak. Baik bisa dari jurnal, bisa dari buku-buku e-book gitu ya. Hakikat manusia dalam Al-Quran. Oh, banyak tuh. Ada hakikat manusia dalam perspektif Quran. Ini ada penelitiannya tuh. Jurnal. Ini semua hasil penelitian. Hakikat manusia dalam perspektif Quran. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Hakikat manusia menurut Al-Quran. Hakikat manusia telaah versi Al-Quran. Ini semua jurnal-jurnal nih. Nah, ini para mahasiswa yang kebagian bab ini, silahkan di-download jurnalnya, dijadikan sebagai rujukan. Nah, dan ini tentu sangat bermanfaat ya. Oke, sifat manusia dalam Quran. Bagaimana sifat manusia? Nah, bisa kita lihat lagi ya. Nah, adakah yang membahas mengenai sifat manusia dalam Al-Quran? Oke.
Nah, bahas itu banyak. Sifat manusia di dalam Quran. Banyak sekali karakteristik. Ini kan, ini nih, jurnal nih. Ini jurnal. Ya, report itu manusia dalam suratan Al-Quran. Nah, ini sifat-sifatnya. Manusia dan sifat-sifatnya dalam Quran. Ini jurnal nih. Digilib UIN SBY. Nah, ini Surabaya. Banyak ya. Yang dijadikan rujukan, yang jangan yang blogspotnya ya, tetapi yang jurnalnya. Bolehkah kita mengambil blogspot dan yang lainnya? Boleh saja, tapi nanti tidak dijadikan rujukan, nanti di parafrase atau diubah sway, ya, diubah sway kata-katanya, kemudian dimasukkan menjadi narasi yang para mahasiswa buat. Boleh nggak diklaim sebagai pemikiran kita? Boleh, asal di parafrase. Tidak kemudian mengopi aslinya. Kalau dalam bahasa Perancisnya sacerewele, nah nggak boleh gitu ya. Itu dirubah lagi kata-katanya. Gitu. Kalau misalkan diambil dari blogspot ya. Kemudian keunggulan manusia dalam Al-Quran. Kemudian potensinya apa manusia itu dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kedudukan manusia dalam filsafat pendidikan. Nah, sini barulah masuk ke dalam kedudukan manusia dalam filsafat pendidikan Islam atau dalam filsafat pendidikan ya. Nah, dari bahasan ini kita bisa memahami manusia secara utuh. Nah, kenapa ini perlu dipahami? Karena ini akan menjadi subjek dan objek pendidikan di dalam Islam. Tentu harus dipahami dulu. Misalnya kalau kita mau menanam tanaman, harus dipahami bibitnya, harus dipahami tanahnya. Bahkan harus dipahami udaranya, iklimnya di mana tempat tanam itu adalah berlaku atau ditanam. Ini perlu ya. Jadi memahami manusia sebagai objek sekaligus subjek pendidikan. Dari perspektif Quran tentunya ya, kita batasi. Karena sebenarnya banyak perspektif yang mengkaji mengenai manusia ini. Bisa dari sosiologi, bisa dari antropologi, bisa dari kimia, fisika, biologi, bisa memandang banyak hal. Tapi kita pandang dari aspek falsafah, psikologi, bisa. Banyak ya perspektif yang kita bisa pakai untuk melihat sosok manusia. Oke, yang kedua yang akan kita bahas di bab 3 atau bab 3 adalah membahas mengenai alam semesta dalam perspektif pendidikan. Nah, apa yang dikehendaki para mahasiswa sekalian, kita membahas alam semesta ini karena manusia ketika seseorang itu dididik nantinya adalah kedepannya adalah bagaimana kemudian dengan hasil pendidikan ini manusia memperlakukan alam semesta ini. Manusia memanfaatkan alam semesta ini. Manusia bersikap terhadap alam semesta ini. Maka oleh sebab itu ya perlu ada kajian tentang alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam. Apa hakikat alam semesta ini? Bagaimana kedudukan alam semesta dalam konstelasi dunia ini? Nah, bagaimana fungsi alam semesta dalam kehidupan? Lalu bagaimana filsafat pendidikan melihat alam semesta ini? Prinsip-prinsip filsafat pendidikan tentang alam semesta ini. Nah, jadilah ini pelakunya tadi manusia, alam semesta tempatnya. Jadi dipahami itu dalam perspektif pendidikan. Oke, ini untuk kelompok 3 ya yang akan bahas. Nah, sekarang kelompok 4 berbicara mengenai tujuan pendidikan. Nah, para mahasiswa kita juga harus memahami tujuan pendidikan dalam Islam. Nah, apa sih
tentang pendidikan ya maksudnya. Jadi kita akan bincang tentang pendidikan itu sendiri, ya. Tentang tujuan ya, tujuan pendidikan Islam. Dari aspek falsafah tentunya. Jadi apa sih hakikat pendidikan Islam itu? Untuk apa sih pendidikan Islam itu? Apa saja sih aspek-aspek di dalam tujuan pendidikan Islam itu? Para mahasiswa misalkan bisa lihat nih bahasannya ya. Di sini tinggal masukkan saja, searching di internet. Tujuan pendidikan Islam, jurnal misalkan ya. Nah, banyak sekali. Tujuan pendidikan, tujuan Istiqra, ini semua jurnal ya. Tujuan pendidikan dalam Islam, tujuan pendidikan Islam, ini semua jurnal. Jadi para mahasiswa tinggal menulis di ujungnya itu jurnal. Nah, maka akan muncullah tujuan pendidikan yang ditulis dalam jurnal-jurnal ilmiah. Nah, kalau jurnal-jurnal ilmiah artinya para mahasiswa sudah tidak diragukan lagi tulisan ini, karena ini sudah terpublikasi dan teruji di dalam jurnal. Nah, sebuah tulisan ketika masuk dalam jurnal yang sudah terpublikasi seperti ini, tentu sebelumnya ada verifikasi dulu kebenarannya. Nah, maka ini menjadi penting ya, ada tuh. Misalkan misalkan kalau ragu apa sih maksudnya tentang apa ini aspek-aspek tujuan. Nah, tinggal tanya aja ke si Google sekarang mah gampang. Nah, katakanlah aspek tujuan. Aspek-aspek pendidikan dalam tujuan. Nah, ini ada aspek-aspek ya. Aspek-aspek pendidikan Islam dan implementasinya. Ada tuh tujuan, ada aspek-aspek pembelajaran. Ada, bahan-bahannya bisa ya. Para mahasiswa tidak usah khawatir, ini ada. Oke, domain. Nah, sekarang kita lihat misalnya ya. Domain ya. Nah, menyangkut apa saja sih domain itu? Ada domain atau ranah ya, domain itu ranah ya. Misalkan kognitif, pada aspek kognitifnya seperti apa, pada aspek afektifnya seperti apa, pada aspek psikomotoriknya seperti apa. Nah, itu namanya. Nah, misalkan ini 3 ranah taksonomi belum ya, 3 ranah pendidikan dalam Islam. Aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi domain itu domain afektif, psikomotorik atau kognitif ya. Dalam tujuan pendidikan Islam. Nah, kemudian kita juga ingin tahu tentang bagaimana sih rumusan tujuan pendidikan menurut para ulama. Nah, jadi misalkan para mahasiswa pada pembahasan ini menulis tentang tujuan pendidikan, misalkan menurut Ibnu Maskawai, menurut Ibnu Khaldun, menurut Imam Ghazali, menurut Ahmad Dahlan kalau begini ya, menurut Hasyim Asy'ari gitu, menurut Oto Iskandar Dinata, apa yang Bapak pendidikan itu siapa? Nadiem Makarim. Bapak pendidikan Indonesia itu siapa? Tuturi Hajat. Dewantara misalkan. Kan bisa kan? Nah, itu rumusan tujuan pendidikan menurut para tokoh ya. Para tokoh-tokoh seperti apa? Nah, sehingga nanti para mahasiswa semakin kaya pemikiran ini, atau misalkan tujuan pendidikan menurut Syekh Zaitun misalkan, boleh karena itu termasuk kategori pimpinan atau kategori ulama, kategori ilmu yang memang sudah terpublikasikan pemikiran-pemikirannya, boleh rumusan tujuan pendidikan.
mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu di dalam tauhid, berakhlakul karimah, berketerampilan tinggi, yang tersimpul dalam basitotan fil ilmi wal jismi, sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Itu kan harus apa tuh? Tentang tujuan pendidikan Az-Zaitun, misalkan apa yang dirumuskan oleh Syekh A.S. Panji Gumilang, misalkan. Lebih bagus ditampilkan lokalitas kita gitu ya. Nah, ini tentang tujuan pendidikan. Nah, untuk apa kita memahami atau mengkaji tujuan pendidikan ini? Supaya kita mendapatkan gambaran yang holistik, yang menyeluruh tentang apa sih yang dikehendaki dari pendidikan itu dari berbagai perspektif gitu ya. Dari berbagai sudut pandang, termasuk dari pandangan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi gitu ya. Oke, sekarang tinjauan filosofis tentang pendidik. Nah, kalau tadi tentang peserta didik, kemudian tentang orangnya ya. Nah, pendidikan, tujuan pendidikan, kemudian sekarang orangnya. Nah, di dalam pendidikan itu ada pendidik, ada peserta didik. Ada lagi sebenarnya tenaga kependidikan, namun itu tidak, aspek filosofisnya tidak usah kita sajikan di dalam buku ini. Nah, yang kelima ini atau bab kelima ini kita akan bahas mengenai bagaimana tinjauan filosofis tentang pendidik. Satu, tentang hakikat pendidik dalam Islam. Apa sih pendidik itu, siapa sih gitu? Hakikatnya apa sih gitu? Misalkan dalam hadis kan dikatakan kadal mu'allim ayyakuna rasulah. Guru itu, mu'allim itu, pendidik itu seolah-olah sebagai rasul. Jadi Rasulullah menisbahkan atau menganalogikan seorang pendidik itu adalah sebagai rasul gitu. Karena dia yang menjalankan fungsi-fungsi risalah, menyampaikan ajaran-ajaran ilahi, menyampaikan pesan-pesan moral, menyampaikan yang lainnya. Maka muncullah sebuah hadis atau sebuah keterangan yang mengatakan kadal mu'allim ayyakuna rasulah. Jadi hampir-hampir seolah-olah itu hampir-hampir sudah mendekati maksudnya. Seorang mu'allim itu seperti rasul. Tuh. Kemudian yang kedua, kedudukan dalam Islam. Bagaimana kedudukan seorang pendidik di dalam perspektif Islam? Banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan pengajar. Contoh misalkan ya, kedudukan pendidik dalam Islam itu tentang bagaimana keutamaan pengajar. Sini ya, saya coba contohkan di googling ya. Keutamaan pendidik dalam Islam. Banyak sekali ya. Nah, ini contoh dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita coba pakai jurnal ya, kita batasi jurnal. Nah, ada juga nih jurnal hakikat pendidik dalam pandangan Islam. Pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Ini di jurnal Unha. Ini analisis guru. Nah, ini berarti ada di, kalau nggak di skripsi, di tesis ini ya. Keutamaan guru di dalam pandangan Islam. Nah, ini jurnal konsep pendidik dan pendidikan. Nah, jadi banyak ya. Para mahasiswa jangan khawatir, di jurnal-jurnal sudah ada. Para mahasiswa tinggal merangkumkan saja. Menarasikan, dirangkumkan. Tugas dan tanggung jawab pendidikan dalam Islam itu apa? Mungkin para mahasiswa bisa menambahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 misalnya ya, Undang-Undang tentang guru dan dosen, itu bisa ditambahkan. Kemudian apa hak pendidik dalam Islam? Nah, misalkan ada dalam sebuah hadis ya, tentang hak seorang pendidik itu meminta upah, ada dalam Quran, dalam hadis itu. Ya.
hak pendidik menurut Islam. Nah, di sini hak-hak seorang pendidik. Nah, ada nih. Nah, misalkan kalau ingin kita cari jurnalnya, hak-hak pendidik. Nah, hak dan kewajiban pendidik menurut surat Luqman. Nah, ini nih. Hak dan kewajiban. Oke, haknya ya. Misalkan kebolehan ya. Kebolehan guru menerima upah menurut hadis. Nah, kita cari ya. Ambil upah pengajian boleh. Mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Nah, sini mengambil upah dari membaca Al-Quran. Upah di jurnal nih, upah mengajar Al-Quran dalam perspektif hadis. Nah, ada jurnalnya nih. Hukum upah honor dalam mengajarkan agama. Ada tuh. Ya. Oke. Jadi banyak bahannya ya. Para mahasiswa tidak usah kecil hati, khawatir. Banyak sekali. Nah, kemudian kompetensi pendidik dalam Islam. Apa kompetensi yang dimiliki? Ya. Kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana ada yang disebut dengan kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, ada kompetensi ada 4 ya. 1, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Ada 4 ya. Kalau kompetensi profesional itu kaitan dengan penguasaan materi pelajaran. Kalau kompetensi kepribadian itu kaitan dengan kedewasaan dan kematangan dalam bersikap. Ada kompetensi pedagogik kaitan dengan kemampuan dia mengendalikan siswa, ya, manage siswa, mengatur siswa. Kemudian kompetensi sosial adalah kemampuan guru di dalam bersosialisasi, bergaul dengan siswa, dengan guru, dengan orang tua, dan dengan masyarakat. Nah, ini apa kompetensi pendidikan dalam pendidikan Islam? Itu juga harus tentu berbicara mengenai kompetensi kepribadian. Di sana ada akhlak. Kenapa perlu ini? Karena guru itu adalah digugu dan ditiru, akan menjadi role model gitu ya bagi peserta didiknya. Maka ini diperlukan keteladanan. Nah, maka ada yang disebut dengan kompetensi kepribadian. Nah, nih ada keutamaan pendidik dalam Islam. Bagaimana sih utamanya atau bagaimana sih keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang atau pada pengajar gitu ya. Nah, sekarang baru yang terakhir tentang pandangan ulama atau ilmuwan muslim tentang pendidik. Nah, kalau tadi dalam konsep menurut hadis, menurut Quran, bagaimana sih pandangan ulama tentang pendidik? Misalkan pandangan Ibnu Khaldun, kalau tokoh-tokoh lama ya, pendekatan Ibnu Maskawai, pandangan siapa lagi itu, pandangan tokoh-tokoh muslim yang ada lokal di Indonesia misalkan, atau pandangan di dunia juga bisa gitu ya. Jadi menggunakan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh memang yang bergerak dalam dunia pendidikan. Oke ya. Ini nomor bab 5 ya. Nah, sekarang bab 6 kita akan berbincang tentang tinjauan filosofis tentang peserta didik. Nah, kalau tadi ada pendidik, sekarang bicara peserta didik. Nah, apa yang dibahas
pada bab ini ya, pada bab ini. Satu tentang hakikat peserta didik dalam Islam. Hakikat peserta didik itu siapa sih? Gitu. Apakah hanya anak-anak gitu? Definisi tentang peserta didik itu apa? Nah, sekarang kita bisa tambahkan kalau gitu di sini definisi misalnya. Definisi peserta didik. Definisi peserta didik. Di sini juga bisa dilengkapi dengan definisi pendidik. Oke, ada definisi ya supaya nanti kita dapat gambaran secara terminologis tentang apa itu peserta didik. Kemudian hakikat pendidik dalam Islam. Kemudian kemuliaan peserta didik. Nah, ini juga penting. Di dalam falsafah pendidikan Islam itu didorong sedemikian rupa orang itu untuk mau mencari ilmu. Ya, dengan diberikan kemuliaan. Contoh misalkan dalam hadis dikatakan tolabul ilmi sa'atan khair min qiyami lailatan. Mencari ilmu 1 jam sama dengan orang beribadah semalaman. Tahu kan? Perbandingan antara orang yang mencari ilmu dengan orang yang beribadah ritual ternyata jauh lebih besar keutamaannya, kemuliaannya daripada orang yang sedang mencari ilmu. Oh kan gitu. Ada hadis-hadis banyak lah. Ya kan man kharaja fit talibil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Jadi barang siapa yang berangkat untuk mencari ilmu, berarti kan dia peserta didik ya. Maka dia fisabilillah, ada dalam jalan Allah. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali lagi ke rumahnya. Kemudian ada juga hadis-hadis yang lain tentang keutamaan mencari ilmu itu. Orang yang mencari atau peserta didik yang mencari ilmu itu akan diaun-naungi, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Jadi untuk mencarinya kata kuncinya adalah tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, yang mencari ilmu itu kan peserta didik. Itu bisa dikaji ya tentang tinjauan filosofisnya. Kemudian hak dan kewajiban peserta didik, kemudian aspek-aspek apa yang harus dikembangkan dari peserta didik. Misalkan aspek kemampuan intelektualnya, aspek sikapnya, aspek keterampilannya, aspek sosialnya. Nah, jadi ada keterampilannya, ada sikapnya, ada pengetahuannya, tapi juga ada kemampuan sosialisasinya. Boleh jadi misalkan kemampuan komunikasinya. Nah, apa saja sih yang perlu dikembangkan dari peserta didik itu? Apakah dicekoki dengan pengetahuan saja? Ya tentu tidak kan? Karena peserta didik ini sebagai sosok manusia yang utuh yang nanti akan berhadapan dengan realitas. Di mana dalam realitas itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi di sana ada keterampilan, ada soft skill, kemudian ada komunikasi, gitu ya, dan yang lain-lain. Oke, sekarang kelompok 7, ya. Kelompok 7 ini akan membahas mengenai tinjauan filosofis tentang kurikulum. Nah, bicara pendidikan itu ada peserta didik, ada pendidik, ada kurikulum, ada sarana. Nah, kurikulum menjadi kita lihat dari sisi filosofisnya. Sisi filosofisnya. Hakikat sorry. Ini salah. Tentang institusi pendidikan. Salah nih. Institusi
pendidikan. Oke. Jadi nomor 7 itu bukan tentang kurikulum ya, nomor 8 nanti. Nomor 7 itu adalah tinjauan filosofis tentang institusi pendidikan dalam Islam. Nah, apa yang dibahas tadi? Pendidik, peserta didik, tempat pelaksanaan pendidikan, yaitu institusi. Institusi ini bisa dalam makna fisiknya, kemudian yang kedua adalah organisasi penyelenggaranya. Jadi berkaitan dengan organisasi penyelenggara dan fisiknya. Nah, akan dibahas mengenai hakikat institusi penyelenggara. Bagaimana sih hakikatnya? Bagaimana fungsi dan kedudukannya di dalam penyelenggaraan pendidikan? Kemudian hak dan kewajiban penyelenggara pendidikan itu apa? Haknya apa? Misalkan haknya dibayar katakanlah oleh peserta didik, kan gitu ya. Kewajibannya apa? Ya menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Silakan nanti bisa dilihat di internet. Contoh misalkan kita coba lihat ya. Adakah bahasan itu? Kita lihat hak dan kewajiban penyelenggara pendidikan. Nah, bisa misalkan para mahasiswa bisa dilihat dari perspektif hukum, bisa dalam perspektif pandangan ulama atau apapun ya. Silakan yang jadi dasarnya. Itu undang-undang juga ada, itu undang-undang ya. Oke. Berikutnya para mahasiswa kita setelah institusi pendidikan, maka berikutnya bicara mengenai kurikulum. Apa itu kurikulum pendidikan? Nah, hakikat kurikulum pendidikan ini membicarakan tentang apa itu kurikulum pendidikan. Ya. Lalu berikutnya untuk apa sih menyusun kurikulum pendidikan, buat apa? Gitu. Tujuannya itu apa? Nah, lalu kemudian dasar dan prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam. Apa dasarnya kurikulum pendidikan itu? Bagaimana prinsipnya? Prinsip-prinsip yang di dalam penyusunan kurikulum itu. Lalu berikutnya nomor 4 adalah siapa yang menyusun kurikulum itu? Nah, untuk kepentingan apa kurikulum itu? Ya. Nah, kurikulum itu kan sebagai kerangka ya, kerangka pengajaran agar si pendidik itu terarah menuju kepada tujuan yang dikehendaki oleh institusi. Nah, maka di dalam kurikulum itu kan menggambarkan keinginan, cita-cita, harapan dari institusi si penyelenggara. Misalkan ketika anak ingin nanti tuh pandai bikin mobil misalkan. Maka kurikulumnya itu adalah mengarah kepada apa yang dikehendaki oleh penyelenggara apa? Supaya anak ini pandai buat mobil. Nah, maka kurikulumnya mengarah ke sana. Dari mulai pengenalan mobil, pengenalan unsur-unsur, kemudian perlengkapan yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana sistem elektrika mobilnya, kemudian bagaimana desain mobilnya, ya. Bagaimana part-part atau bagian-bagian dari mobil itu, bagaimana sistem engine-nya, misalkan kan gitu. Nah, institusi itu tentu memiliki keinginan yang berkait dengan peserta didik yang akan dihasilkan. Nah, itu tentu perlu ada orientasi yang tertulis supaya semua peserta pendidik yang bergabung berkecimpung di dalam pendidikan diselenggarakan oleh pendidikan ini adalah satu, sama, mencapai kepada sasaran yang dikehendaki. Maka disinilah fungsinya kurikulum. Nah, dasarnya apa? Siapa penyusun kurikulum? Nah, klasifikasi ilmu sebagai isi kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu ada klasifikasi ilmu.
Bagaimana klasifikasi ilmu dalam kurikulum. Kemudian unsur-unsur kurikulum itu apa saja? Misalkan ada capaian, ada tujuan, ada apa namanya? Ada metode pelaksanaan, ada sampai kepada penilaian. Itu unsur-unsurnya yang harus ada di dalam kurikulum. Oke, baik. Ini kelompok 9. Loh, sedikit lagi ya. Kelompok 9 adalah membahas mengenai tinjauan filosofis tentang metode pendidikan dalam Islam. Ya, metode pendidikan dalam Islam. Bagaimana metodenya? Sebuah keterangan mengatakan at-thariqatu ahammu minal maddah. At-thariqatu, metode itu ahammu, lebih penting, minal maddah, daripada materinya itu sendiri. Jadi metode itu lebih penting daripada materi. Nah, materi ini akan disampaikan secara baik, maka kata metodenya baik gitu. Nah, oleh sebab itu tinjauan filosofis tentang metode pendidikan ini menyangkut paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah tentang hakikat dan kedudukan metode pendidikan. Nah, gimana sih metode pendidikan itu di dalam sebuah pengajaran, di dalam sebuah pendidikan, kedudukannya sebagai apa? Apakah sebagai tujuan atau sebagai instrumen atau sebagai apa? Nah, tentunya dijelaskan oleh para mahasiswa. Nah, kemudian asas-asasnya. Asas-asas tentang metode pendidikan. Kemudian karakteristik metode pendidikan Islam itu seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Tentu dari setiap pendidikan ini memiliki karakter yang berbeda. Nah, dalam pendidikan Islam karakteristik apa yang muncul? Kemudian jenis metode pendidikan di dalam Islam. Ya. Ini dari pembahasan bab 9 ini supaya kita memberikan pemahaman kepada para pembaca, pada audiens tentang pentingnya metode pendidikan di dalam Islam. Jadi kita melihat metode pendidikan itu adalah bukan hanya sekedar sebuah kerangka teori, tetapi adalah sesuatu yang sangat penting dan substantif. Apa buktinya? Ya ada keterangan dalam hadis ini, at-thariqatu ahammu minal maddah. Jadi at-thariqah, metodologi itu adalah lebih penting daripada maddah. Oke. Berikutnya evaluasi. Nah, sambil olahraga ya, ngantuk nih masalahnya. Evaluasi. Bagaimana tinjauan filosofis tentang evaluasi pendidikan di dalam Islam? Nah, saudara sekalian, yang namanya sebuah proses pendidikan tentu harus diakhiri dengan alat ukur. Sejauh mana pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Makanya setelah membahas mengenai metode, tujuan, institusi adalah evaluasinya. Bagaimana evaluasi? Hakikat evaluasi pendidikan. Evaluasi itu untuk apa sih? Tujuan evaluasi itu untuk apa sih? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan nilai rapot? Gitu? Atau adakah sesuatu yang lebih penting daripada itu? Misalnya untuk feedback bagi guru itu berkait dengan bagaimana memperbaiki metode pengajaran. Feedback bagi sekolah untuk memperbaiki atau mengevaluasi faktor-faktor ketidakberhasilan atau keberhasilan. Kalau ketidakberhasilan berarti akan menjadi kebijakan dari kepala sekolah untuk meningkatkan hal itu supaya meningkat. Bagi pemerintah apa? Kebijakan yang lebih luas lagi, mungkin dalam pengadaan sarana atau mungkin di dalam perbaikan kurikulum dan lain-lainnya. Nah, ini perlu ya, maka dibahaslah tentang metode ya. Kemudian berikutnya kelompok 10
Nah, kelompok 10 ini nanti akan membahas mengenai evaluasi. Oh, tadi sudah ya tentang evaluasi. Oke. Kelompok 11 akan membahas mengenai alat dan media. Nah, alat media itu juga merupakan hal yang penting di dalam pendidikan Islam. Karena untuk memberikan pemahaman tentang sebuah konsep, tentang sebuah nilai, tentang sebuah ajaran, itu perlu ada alat bantu. Ya, alat bantu. Apa alat bantunya ya? Media pembelajaran. Alat dan media pembelajaran. Nah, maka akan dibahas dulu hakikat alat dan media. Apa itu alat pembelajaran? Apa itu media pembelajaran? Mungkin dijelaskan di sini juga jenis-jenisnya dan lainnya. Silakan ditambahkan. Lalu bagaimana fungsinya? Fungsi alat dan media. Apa fungsinya sih? Apakah sebagai pelengkap atau substantif atau apa? Tujuannya apa sih? Kemudian kriteria alat dan media pendidikan yang baik. Nah, pada akhirnya kita sampailah kepada satu pemahaman tentang kriteria dan alat yang baik. Ya. Tentu alat yang baik itu bukan berarti mahal ya, tetapi di dalam pendidikan itu adalah yang sesuai dengan apa yang dikaji atau yang dibahas, sehingga nanti punya nilai tambah. Nah, baru kemudian di 3 bab terakhir para mahasiswa, kita akan sedikit membahas mengenai pemikiran tokoh-tokoh pendidikan dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kita akan membahas beberapa pemikiran tentang pendidikan ini. Satu pemikiran dan Al-Ghazali tentang pendidikan. Banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang berbincang tentang pendidikan ini. Hanya kita coba ambil 3 saja ya. Nah, Al-Ghazali tentang pendidikan. Apa yang dibahas? 1 biografinya. Imam Ghazali ini biografinya bagaimana? Supaya kita memahami betapa ulama-ulama yang terdahulu itu tidak pernah mendikotomikan mengenai masalah ilmu. Saudara-saudara kalian, kalau kita dengar Al-Ghazali, itu asosiasinya ke mana tuh? Dia seorang apa? Gitu? Para mahasiswa gitu, kalau mendengar Al-Ghazali, persepsinya siapa beliau itu? Siapa coba menurut mahasiswa? Ketika bincang Al-Ghazali, ada yang bisa memberikan pendapat? Siapa Ghazali itu? Ya, boleh silakan. Tokoh Islam. Apa? Tokoh Islam. Tokoh tentang apa tuh? Filsafat ya. Filsafat. Apalagi? Pakar filsafat bukan? Ya. Maka asosiasinya kemana? Ihya Ulumuddin gitu, ya kan? Nah, dia seorang sufi, seorang filsuf, gitu kan? Padahal saudara sekalian, Al-Ghazali itu awal karirnya dia itu ahli biologi. Kemudian ke astronomi, ke matematika, ke fisika, ke pendidikan, baru ke filsafat dan tasawuf terakhir gitu. Jadi beliau ini adalah ahli biologi. Jadi kalau orang dulu itu bisa ahli biologi, ahli kimia, ahli astronomi, dia Al-Ghazali juga termasuk ahli astronomi. Ada filsafat sampai terakhir. Nah, hanya yang terkenal ketika Al-Ghazali itu ya Ihya Ulumuddin gitu. Bicara tasawuf, filsafat. Nah, tapi di beliau itu adalah ilmu-ilmu yang lain tidak berkembang. Nah, ini akan diketahui ketika biografi. Beliau itu dari mulai kecil bagaimana belajarnya, kepada siapa belajarnya, tentang apa belajarnya.
kemudian karya-karyanya apa saja, ya, karya-karya yang dihasilnya atau kiprahnya apa saja. Nah itu kan. Kemudian pemikiran tentang pendidikan khusus. Bisa coba misalkan nih, kita coba lihat ya di internet ya. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan. Oh, banyak. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Ini jurnal ya. Ini jurnal juga, pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali. Pemikiran Imam Ghazali dalam pendidikan Islam. Peran dan tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Pendidikan menurut Al-Ghazali. Wow, banyak sekali itu. Coba kita lihat sekarang. Pemikiran Al-Ghazali tentang biologi misalnya. Nah, sisi biologi dan kedokteran Al-Ghazali. Nah, jadi Al-Ghazali juga bicara tentang biologi, bahkan tentang kedokteran. Jadi ada, nah kita lihat jurnal ya, jurnal. Memang lebih dominan filsafat, tetapi ada pemikiran-pemikiran lain di luar filsafat, ya, tentang astronomi, tentang segala macam. Oke, kemudian yang kedua tentang Ibnu Khaldun, sama, supaya kita mengenal lebih lanjut tentang tokoh ini, maka para mahasiswa adalah mengkaji tentang biografinya. Siapa Ibnu Khaldun itu? Bagaimana belajarnya? Apa saja ilmu yang dipelajari? Apa karya-karyanya? Nah, itu biografi di sana, ya. Nah, bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan? Coba kita lihat misalkan ya di dalam jurnal Ibnu Khaldun. Terkenalnya kan Muqaddimah kan. Kitabnya itu yang terkenal tentang pendidikan. Nah, begini caranya Pak, para mahasiswa ya. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Di ujungnya di kata jurnal, maka para mahasiswa bisa mendapatkan konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Relevansi Ibnu Khaldun ya. Oke. Nah, berikutnya setelah pemikiran di sini ada implementasinya atau pengaruhnya juga bisa, ya. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun itu atau pemikiran Al-Ghazali itu diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan pada masa kini? Apa yang diimplementasikan? Nah, di sini pada poin yang ketiga ini. Jadi implikasi pemikiran Al-Ghazali terhadap pendidikan Islam. Dari pandangan Al-Ghazali tentang pendidikan itu, bagaimana sih penerapannya, implikasinya di dalam pelaksanaan pendidikan dulu maupun sekarang? Oke, ini masih tokoh-tokoh sana yang jauh-jauh lah. Nah, tapi kita juga mengambil salah satu tokoh yang ada di Indonesia. Banyak memang ya, ada Ki Hajar Dewantara, ada Hasyim Asy'ari, gitu ya. Termasuk R.A. Kartini, itu juga termasuk Islam, tokoh Islam pada saat itu ya. Sekalipun yang dikedepankan adalah kan Jawanya, padahal dia adalah seorang tokoh Islam juga gitu ya, pada zamannya. Nah, yang akan kita bahas adalah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, kita mengambil sampel satu, bagaimana sih pemikiran pendidikan menurut tokoh yang hari ini sudah cukup maju pendidikannya, yaitu Muhammadiyah. Biografinya bagaimana, pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan bagaimana, dan implikasinya di dalam pendidikan Islam di Indonesia itu seperti apa. Nah,
Nah, inilah para mahasiswa, ada 14 tema yang kita buat ya, yang kita buat. Ya, saya berharap bahwa para mahasiswa ini bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin referensinya, dan ini saya kira akan mudah, jauh lebih mudah daripada membuat jurnal ya. Kalau buat jurnal kan ada merumuskan pendahuluan, merumuskan rumusan masalah, kemudian merumuskan metodologi penelitiannya, sampai kepada menyampaikan isi dan pembahasan sampai kesimpulan. Nah, itu tentu lebih kesulitannya lebih tinggi. Nah, tetapi kalau book section ini cenderung lebih mudah. Namun nanti kemanfaatannya akan sangat besar tentunya. Keren sekali. Mahasiswa PBA angkatan 2020 mengarang sebuah buku dan dijadikan rujukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Ini keren sekali. Mantap sekali ya. Maka saya harap para mahasiswa bisa laksanakan ini dengan sebaik mungkin supaya karya kita itu adalah betul-betul maksimal. Nah, ini para mahasiswa ya yang bisa saya sampaikan kaitan dengan penjelasan secara garis besar mengenai buku yang akan kita karang. Nah, dari gambaran itu para mahasiswa sudah bisa membaca secara global, oh itulah buku yang akan kita buat. Nah, jika ini tersusun, sekali lagi, ini keren ya. Artinya PBA keren. Kenapa? Karena bisa membuat sebuah buku yang sangat holistik ya. Sampai kepada contoh-contohnya yang konkret yang dikemukakan oleh oleh tokoh Islam. Baik, masih ada beberapa menit. Jika ada yang perlu ditanyakan oleh para mahasiswa, silakan. Berarti pekan depan tinggal presentasi ya, Ustaz? Ya, pekan depan sudah mulai presentasi. Nah, kalau misalkan presentasinya baru global dulu, garis besar dulu di PowerPoint, silakan. Namun nanti ada juga yang dalam bentuk tulisan ya. Tulisan, jadi tulisannya tidak usah ada pendahuluan, kemudian rumusan masalah, kesimpulan misalkan gitu ya. Kalau book chapter tidak begitu. Sudah saja langsung ke materi. Tek, 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 terakhir referensi, gitu saja. Gitu. Nah, nanti para mahasiswa untuk pengutipan sumbernya adalah menggunakan footnote ya. Nah, sudah bisa kan semua nulis footnote? Bisa. Ya. Sudah. Jadi tidak pakai in body note ya. Kalau footnote itu sudah tahu kan caranya? Barangkali ada yang belum bisa ya. Contoh misalkan gini ya. Ini barangkali, mudah-mudahan insya Allah semua sudah bisa lah. Cuman ini barangkali ada yang belum bisa. Contoh misalkan ini. Nah, apa rujukannya? Nah, tinggal insert referen. Di sini ada insert footnote. Nah, sekali lagi, para mahasiswa masukkan ini. Nah, di sini kan ada file, home, insert, draw, design, layout, referen. Nah, dari referen lihat footnote. Cring. Nah, tinggal ditulis di sini. Nah, footnote ini satu nama. Misalkan Ali Aminullah. Boleh Aminullah Ali, bukan boleh lah. Kalau dilengkap juga boleh. Kemudian setelah itu tahun 2021, hanya buku ininya ya, buku saya ya, model pendidikan toleransi beragama pada sekolah berasrama. Nah, penerbitnya adalah CVE Cirebon, PIK 2, CV Syekh Nur Jati. Tinggal pakai halaman terakhir, halaman 56. Nah, ininya judulnya dikasih miring, italik. Nah, gitu. Oke.
Ini contoh ya, contoh. Nah, contoh footnote, ya menggunakan footnote. Untuk taraf awal mengenai font, mengenai berapa besarnya fontnya, ukuran fontnya jelas 12 ya. Adapun jenis fontnya apa, sementara silakan bebas dulu lah. Tapi nanti begitu pencetakan sudah digabung, maka font harus disamakan, paragraf harus disamakan, margin harus disamakan, semua itu harus disamakan ya, sehingga nanti kelihatan indah, tidak beda-beda setiap bab itu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tolong nanti di print di screenshot ya untuk laporan pembelajaran ya, dikirimkan ke grup. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Ustadz, berarti kita presentasi buat PPT-nya aja tuh sama hafalannya Ustadz? Ya, kalau untuk presentasi pakai PPT saja juga boleh, cukup ya. Namun itu tulisan lengkapnya perlu dibuat, di-share ya. Nah, sejak awal di-share ke grup ya. Kenapa? Supaya kalau ada masukan itu bisa kita share juga di grup. Saling share ya. Jadi ingat, kita ini sebuah tim ya. Jadi para mahasiswa ini sebuah tim. Jadi satu sama lain adalah saling membangun. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling tapi saling membangun. Oh, ini masukan nih kurang ini nih. Oh, ini saya usulan kurang ini. Nah, maka misalnya besok pekan depan kan kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu membahas mengenai pengertian ruang lingkup, tujuan kan gitu ya. Nah, nanti ada beberapa pertemuan yang mungkin dua grup. Nggak apa-apa. Dibuat PPT-nya untuk presentasi, tapi naskah lengkapnya dibuat dan di-share ke grup. Gitu. Oke ya? Ada yang tanyakan lagi? Siap, Zat. Alfat, ada? Enggak ada, Zat. Ada ya. Baik, kalau tidak ada, para mahasiswa kalau ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, silakan bisa di-share di grup. Zonantu anna hadhihi tajribat hada muhimun jidan lakum li anna al maharah pil kitabah hada huwa muhimun jidan li anna an-najah litulab yakni al kitabah wa akhiru ta'limu fil jami'ah yakni nahnu nasnal kitabah yusamma skripsi, yusamma tesis, yusamma disertasi. Hada huwa al-maharah fil kitabah. Muhimun jidan lakum ya. Baik, mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di screenshot di laporan perkuliahan, masukkan ke grup ya. Oke, baik, saya duluan ya. Assalamualaikum, merdeka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.